bagian dengan kerjasama anak saya semua dan terlebih pada Bapak. Pada hari ini tadi sudah berdoa belum? Baik, kalau masih belum berdoa tadi siapa yang bisa kita dalam doa saja atau Bapak unjuk sampai saya? Jiwa dan Tuhan, suatu selalu menyertakan dan kami, suatu selalu menjauhkan kami dari segala macam. Juga Tuhan kami berdoa, kami sebagian berkata Dia sudah jadi bisa menyampaikan berbagai materi kami supaya bisa mengerti dan memahami. Hanya melalui kuasa-Mu yang berkuasa bagi kami. Segala kuasa iblis, serahkan setan akan keluar dari kami yang menuju ke segala bahaya. Kami hancurkan dan kami tolak melalui kuasa-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah berkat kami ini yang kami sampaikan kepada diri-Mu. Mudah-mudahan terjadi mereka berdoa dari dalam hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Sekarang kita bisa masuk pada materi. Di sini Bapak mengajarkan isi dan pengertian dari teks anekdot. Sebelumnya sudah membahas tentang anekdot kan? Saya rasa ini pelajaran terakhir yang disampaikan oleh Ibu Karena ya kan? Teks anekdot. Oke. Sebelum sini Bapak punya ringkasan materi. Mohon maaf tidak banyak, soalnya tadi saya pikir bahwasanya proyek masih ada apa sama reservasi oleh Bapak. Untuk lain Bapak terima saya kan? Tapi tidak mencukupi semua. Tidak apa-apa kan? Kalau bisa ini boleh biar bisa ini. Baik. Sekarang kita masuk pada materi. Anak-anak sekalian bisa baca-baca slide-nya atau sembari lagi karena berikutnya tidak ada. Jadi pertama kita masuk pada teks anekdot. Saya mau tanya dulu, ada dari anak-anak saya yang lama kayak teks anekdot. Siapa yang bisa? Ya cepat, kita bisa waktu lama. Siapa yang bisa? Ya teks anekdot. Singkat saja, teks anekdot itu berupa cerita yang mengandung berupa humor atau lucu. Selain teks anekdot yang berupa dengan cerita bisa juga berupa percakapan antara dua orang maupun tiga maupun lebih. Terima kasih.
Siapa namanya? Semir. Oke, terima kasih Dek. Intinya sudah mantap. Pengertian daripada anekdot itu adalah suatu cerita singkat yang menceritakan mengenai sebuah lelucon atau cerita lucu. Nah, bukan hanya sekedar lucu, tetapi juga membuahkan sebuah pengalaman. Misalnya melalui imajinasi seorang pengarang dari sebuah cerita tersebut dapat menjadi sebuah pengalaman dan dapat menjadi sebuah motivasi terhadap kita. Misalnya dalam teks anekdot ini yang menceritakan sebuah cerita. Itu ada sudah saya lakukan contoh, tapi kita masih belum sampai contoh. Kita masih pada pengertian saja. Seterusnya bagian B, ciri-ciri anekdot. Di slide terdapat ada beberapa bagian ciri-ciri daripada teks anekdot. Yang pertama terlihat dari kejadian nyata yang juga menjadi kelakar. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Itu sebuah kejadian yang sudah terjadi betul-betul nyata, tetapi dialihkan menjadi sebuah kelakar. Kenapa dialihkan? Supaya cerita itu menjadi sebuah lelucon atau lucu. Itulah sebuah imajinasi seorang pemikir untuk membuat sebuah cerita. Artinya yang sebenarnya benar-benar terjadi tetapi dialihkan. Kenapa dialihkan? Supaya seseorang tersebut membuat sebuah hasil bahwasannya ada sebuah cerita yang sudah diciptakan. Padahal itu hanya saja dari kejadian fakta. Kemudian bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Nah, saya katakan tadi bahwa ini menghibur. Bagian ketiga sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Ya, tadi Bapak telah katakan bahwa merupakan sebuah ide dari imajinasi seorang pemikir yang sudah dibuatkan dalam sebuah cerita menjadi sebuah pengalaman dan motivasi. Nah, maka yang terlihat di situ adalah sebuah aspirasi, sebuah pandangan. Nah, melalui cerita itu kita bisa melihat dan mengkritisi diri kita, apakah memang cerita itu memiliki manfaat, memiliki motivasi, apakah cerita itu mengapresiasi kita dalam pribadi kita masing-masing. Sekarang kita lanjut pada bagian C, struktur teks anekdot. Di kemarin saya sudah berikan beberapa struktur anekdot. Jadi saya mau buka anak-anak saya sekalian, kita saling bekerja sama. Saya mau nanya siapa yang bisa memberikan sebuah arti yang dimaksud dengan struktur teks anekdot. Ada yang bisa? Yang di belakang kacamata yang pakai ini kacamata bisa? Struktur teks anekdot. Tidak. Atau berdiri aja, bacakan aja kalau mau. Jadi di struktur teks anekdot ini ada 5 jenis. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, dan yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima modal. Nah, pada umumnya struktur teks anekdot ini hanya 4 jenis. Yang pertama abstrak,
orientasi, krisis, dan reaksi. Nah, tadi di slide ada 5. Yang terakhir adalah Koda. Nah, kita masuk pada satu-satu. Yang pertama, abstrak. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Itu merupakan sebuah isi teks yang umumnya menunjukkan sebuah cerita. Jadi itu sebuah teks yang menunjukkan sebuah cerita yang ingin harus disampaikan. Apa kira-kira cerita yang akan dibuatkan? Nah, itu merupakan sebuah abstrak yang akan memulai dari menentukan tema, isi, siapa nanti tokoh-tokohnya. Nah, itu yang dimaksud dengan abstrak. Sekarang orientasi. Nah, orientasi ini yang menunjukkan sebuah cerita, menunjukkan. Nah, tadi di abstrak kita sudah menentukan bagian-bagian cerita yang akan kita buat. Nah, di orientasinya dia menunjukkan kegiatan itu, dia menunjukkan cerita itu, cerita apa dia, apa yang akan dibahas di cerita tersebut. Nah, itu yang maksudnya dengan orientasi. Sekarang krisis. Ini krisis sebuah pandangan atau bagian yang menceritakan kejadian. Nah, setelah orientasi sudah menunjukkan sebuah cerita tersebut, maka masuk pada krisis. Apa kejadian apa yang akan terjadi di sebuah cerita tersebut? Nah, itu yang dimaksud dengan krisis. Sekarang reaksi. Bagaimana kegiatan tersebut? Di mana terjadi? Kapan? Itu merupakan suatu reaksi. Kapan kegiatan itu terjadi? Apakah betul-betul kegiatan itu fakta atau ada opini? Nah, itu reaksi. Yang kelima, koda. Ini koda merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah cerita tersebut, atau sering dikatakan dengan penutup dengan cerita. Nah, tadi kita sudah sampai pada bagian C. Sebelum kita lanjut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari anak-anak saya yang saya cintai? Barangkali ada 1, 2, 3 orang yang siap lah, yang berani menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Ya. Namanya siapa? Nama saya Simeon. Oh, Simeon. Padahal beberapa kali saya tanya sama kamu yang dari tadi. Saya akan menerusi dari bagian struktur teks itu. Bagian respon dan sebuah cerita. Tentunya bagaimana cara membuat sebuah cerita atau sebuah percakapan yang kita buat. Itu juga dengan koda. Bagian tengah. Koda juga berupa petikan yang kita petik dalam sebuah cerita. Di mana kita ambil dalam sebuah cerita itu, baru kita tuangkan dalam sebuah cerita maupun percakapan. Ya. Pertanyaan tentang krisis. Ya, krisis. Reaksi dengan koda. Reaksi dan koda. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan bahwa reaksi itu adalah suatu kejadian. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menentukannya di sebuah cerita?
sebelum kita masuk ke situ ada contoh yang sudah saya lakukan di slide. Ini nanti kita akan bahas setelah kita membahas arti dan pengertian daripada struktur teks anekdot. Kita pending dulu ya, nanti kita bahas kembali. Tapi sudah paham kan maksud dari reaksi dan pola itu? Ada lagi yang bertanya? Ada? Nah, oke, kita lanjut. Dalam struktur tekstual anekdot itu pastinya ada sebuah bahasa, kebahasaan yang harus kita buat di cerita tersebut. Nah, pastinya dalam kebahasaan ini ada beberapa prinsip yang harus kita gunakan. Yang pertama, menggunakan pertanyaan atau retorika atau kalimat yang pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apa yang dimaksudnya dengan yang tidak membutuhkan jawaban? Maksudnya kita bertanya, contohnya, apakah kamu tahu? Sebuah pertanyaan yang pertama, apa kamu tahu? Tahu itu pastinya sudah tahu. Makanya dikatakan apa kamu tahu? Itu bukan merupakan sebuah pertanyaan, karena kita kata tahu itu sudah merupakan sebuah sudah mengerti. Kemudian menggunakan kata kerja, aksi seperti menulis, membaca, berjalan dan sebagainya. Nah, dalam kebahasaan teks anekdot, pastinya kita akan menulis seperti apa dan membaca seperti kerja tersebut, apakah cerita yang sudah kita buat itu efektif atau tidak. Kemudian berisi peristiwa-peristiwa yang membuat kejengkelan terhadap kita. Kenapa membuat kejengkelan? Karena kan di sini dia merupakan sebuah cerita yang lucu. Maka ketika cerita yang lucu, pastinya ada kata-kata yang agak senonoh, yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Misalnya, atau Bapak ambil contoh saja. Seandainya ada sebuah cerita yang itu bagaimana orang gila. Itu ada di dalam slide. Nah, orang gila. Pastinya ketika kita mendengar kata-kata seperti itu, kita merasa jengkel bahwasanya apakah orang gila itu orang lain atau kita? Itu merupakan sebuah peristiwa gila dalam sebuah cerita. Seterusnya terdapat sindiran. Ya, pastinya setiap cerita lucu pastinya sangat memiliki dan terdapat sebuah kata-kata sindiran, jengkel dan segala macam. Ya, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis anekdot. Maaf agak sedikit cepat ya. Jenis teks anekdot. Jenis teks anekdot terdiri dalam 3 poin. Yang pertama, apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, nah, dalam teks anekdot itu bisa terbuat dari 3 jenis tersebut. Bisa dibuat percakapan melalui artikel, bisa juga menceritakan dalam bentuk cerpen, bisa juga dalam bentuk dialog. Nah, kalau dia dialog, pastinya ada struktur kalimat ataupun cerita yang akan mereka bahas. Misalnya, nah, kalau dia dialog, struktur dari kalimat ataupun narasi yang mereka buat contohnya seperti ini. Ini merupakan sebuah kalimat cerita yang berbentuk dialog. Nah, seterusnya, cerpen. Kalian tahu apa itu cerpen kan? Bahwasanya dia berbentuk sebuah cerita pendek yang dibuat dalam suatu buku-buku. Ada buku-buku itu baru bisa juga dalam bentuk besar. Ya, memang memiliki
cerita-cerita pendek. Tidak ngawur juga ceritanya, tetapi pendek dan tepat. Sudah pernah baca novel kan? Sudah. Seterusnya artikel. Nah, contoh daripada membuat teks anekdot dalam bentuk artikel. Nah, seperti ini. Ya seperti kita membuat sebuah pidato. Membuat pidato puisi. Nah, itu baru itu contoh dari sebuah jenis teks dalam bentuk artikel. Yang terakhir langkah menyusun teks anekdot. Dalam membentuk sebuah atau menyusun teks anekdot, pastinya kita akan menentukan sebuah langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, tema ini berbentuk sebuah judul. Apa yang menjadi judul dalam sebuah cerita atau teks anekdot tersebut. Yang kedua, kritik. Apa yang menjadi bahasa, apa yang menjadi cerita dan kalimat ataupun keadaan di mana, kapan yang kejadian tersebut akan terjadi. Yang ketiga, humor. Humor ini pastinya merupakan sebuah lelucon. Dia merangkai sebuah cerita luar agar sang pembaca juga tertarik. Yang keempat, tokoh. Nah, tokoh ini merupakan nama. Siapa nama-nama yang terlibat dalam cerita tersebut. Ini tokoh biasanya manusia, bisa juga hewan, ada hewan, binatang. Yang kelima, struktur. Nah, struktur ini kita sudah membahas tadi bahwasanya di setiap langkah menyusun teks anekdot. Maksudnya, kedua, orientasi, ketiga, analisis, dan keempat, reaksi. Yang keenam, alur. Nah, alur ini merupakan sebuah cerita yang berbentuk maju atau mundur. Biasanya kalau cerita kita bercerita contohnya kita bolak balik yang sudah kita sampaikan kembali lagi, maka itu bentuk sebuah alur. Kalau dia alur maju, contohnya dia alur maju, dia menceritakan cerita atau dia memberikan sebuah cerita tersebut tidak membahas kembali lagi ceritanya. Artinya dia maju terus sampai akhir pada ceritanya. Nah, kalau dia alur mundur, nah pastinya cerita tersebut dikeluarkan inti atau kesimpulan dari cerita tersebut. Seterusnya dia kembali ke belakang. Apa cerita yang akan dia ceritakan. Nah, itu yang dimaksud dengan alur. Nah, sekarang terakhir bagian E, contoh daripada struktur teks anekdot. Di situ sudah Bapak berikan contoh yang menggunakan judul atau tema yang judul adalah apa namanya di situ? Pentolan. Nah, pastinya pentolan ini kalau saya kita nikmati pasti sedikit ada kejutan.
Nah, siapa yang bisa atau yang bersedia membacakan sebuah cerita tersebut? Yang belum pernah tahu. Sebelumnya suatu hari Ansarudi membeli ikan kue donat di pasar. Dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang teman. Namun tiba-tiba seekor orang turun dan menyambar kue donat dari tangan. Kemudian teman tinggi lagi. Sejenak Ansarudi kaget, tetapi dia tak terdiam saja. Dia ambil resep dari bajunya, lalu diajukannya kepada orang seraya berkaya. Cuma kamu tidak bisa mendengar. Maksudnya ada jalan. Kalau kamu mau tidak bisa mencari cara masak yang enak, akan teman Ansarudi. Baiklah, nanti tulis saja tentang cara memasak yang akan kerjakan. Lalu aku akan mengerjakannya dan melakukannya di mana nanti. Kata Nasir. Ya, terima kasih. Beri aku untuk teman Sion. Oke. Nah, di contoh ini tadi sempat Sion bertanya, kalau itu dalam sebuah cerita, di mana terjadi sebuah krisis dan reaksi dengan kota. Nah, di teks yang Bapak berikan, Bapak sudah menunjukkan di mana letak pengantar, ya kan? Di mana letak pengantar, di mana alur, dari mana karakter. Nah, sekarang kita akan menganalisis cerita tersebut dengan menggunakan struktur teks anekdot yang terdiri dari 5 poin tersebut. Nah, yang pertama tadi abstraksi. Kira-kira siapa yang tahu di mana terletak kata abstraksi di cerita tersebut? Tadi Bapak katakan bahwa itu cerita itu memberikan sebuah gambaran dari apa cerita yang akan diceritakan. Ada yang sudah menemukan di mana kira-kira kita akan letakkan, di mana terletak abstraksi itu? Ya, baik. Kita sama-sama ini ya menganalisis cerita tersebut dengan menggunakan struktur teks anekdot. Yang pertama abstrak. Di kalimat itu terdapat sebuah abstrak yang menggambarkan sebuah cerita, yaitu membeli kue donat. Di mana? Di pasar. Itu merupakan suatu abstrak. Seterusnya orientasinya. Apa awal daripada kejadian tersebut? Si Nasrudin membeli kue di pasar. Dia membeli. Nah, itu yang disebut dengan orientasi. Seterusnya krisis. Terjadinya sebuah masalah yang unik. Apa masalah yang unik? Sebuah elang, seekor elang. Apa yang dikatakan di situ? Seekor elang? Coba siapa yang membaca? Kamu tidak bisa memakan. Bukan, yang dari atas. Tiba-tiba seekor elang. Tiba-tiba seekor elang turun dan menyambar besar kue donat. Ah, iya, cukup di situ.
Nah, reaksi ini tadi penulisnya menceritakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan pertanyaan Sion, reaksi ini dia menceritakan sebuah penyelesaian dalam masalah tersebut. Di mana terletak penyelesaian masalah dalam sebuah cerita tersebut? Ada di mari kita lihat ini. Kalau kamu mau aku bisa mengajarimu cara memasaknya. Artinya, Nasruddin juga memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada Lang tersebut. Dia akan memberitahukan kepada Lang cara untuk membuat kue donat tersebut. Seterusnya, kesimpulan, yaitu koda. Koda itu terletak pada paragraf atau baris terakhir. Baiklah, tapi tulis saja kertas cara-cara memasak yang akan kamu ajarkan itu. Nah, di situ sudah terletak di mana terdapat struktur daripada teks anekdot itu. Jadi sebelum Bapak akhiri materinya, apakah ada anak-anak yang kurang paham dan kurang menanggapi? Saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada. Nah, baik. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, Bapak sudah buat sebuah soal. Silakan anak saya nanti jawabnya sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Baik, sekian dari Bapak. Nanti saya menjawab soalnya dan Bapak minta maaf bila mana dalam penyajian materi kami Bapak